Hai, salam jumpa adik-adikku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, Kak Edi akan membawakan kisah cerita bimbingan Dharma tentang cara menjadi anak yang baik. Oke, sebelum mulai coba Kak Edi mau dengar dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, semuanya masih ceria. Oke, coba Kak Edi tanya dulu. Apa itu anak yang baik? Anak yang selalu menuruti permintaan orang tuanya. Bagus. Ya, yang lain? Anak yang suka mendoakan kebahagiaan papa mamanya. Ya, itu juga betul. Oke ya. Baik. Jadi sudah ada 2 jawaban yang bagus. Baik. Tentu kalian di rumah memanggil orang tua kalian ada yang berbeda-beda ya. Ada yang memanggil papa mama, ayah ibu, atau mungkin sebutan lainnya ya. Tetapi itu tak mengapa. Yang penting kalian sebagai anak-anak itu harus yang pertama mendengarkan orang tua, mendengarkan kata-kata orang tua atau permintaan orang tua. Ya, inilah yang bisa menyebabkan kita menjadi berbahagia. Loh, kenapa? Karena setiap orang tua pasti menginginkan anak-anaknya berbahagia. Anak-anaknya menjadi pandai, anak-anaknya jadi anak yang berbakti, anak-anaknya menjadi orang yang menghormati orang lain. Oleh karena itu, setiap permintaan orang tua wajib kita ikuti, wajib kita turuti ya. Gak mungkin ada orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya. Oleh karena itu, orang tua akan bangga, orang tua akan bahagia ketika anak-anaknya mengikuti apa keinginan orang tua. Bukti sayang orang tua kepada kita semua, kepada kalian ya. Apa itu? Anak-anaknya disekolahkan agar mereka pandai, agar anaknya menjadi anak yang berbakti, agar anaknya mengenal agama, agar anaknya sehat. Oleh karena itu kalian disekolahkan, dan pasti orang tua pun memberikan bekal makanan yang bergizi ketika kalian bersekolah, dikasih uang saku, dibiayai pendidikannya. Oleh karena itu besar jasa orang tua tak terhingga. Alangkah baiknya kalian pun di sekolah menunjukkan prestasi belajar. Ingat, ketika kalian mendapatkan nilai yang bagus, ketika kalian menjadi anak yang baik, anak yang berbakti, orang tua akan bertambah bahagia. Bahagianya orang tua mendengar anaknya mendapatkan kesuksesan dalam sekolah luar biasa, tidak bisa dibayangkan. Oleh karenanya, jadilah anak yang pintar, yang berbakti, dan berbudi luhur. Tentunya kalian sebagai anak pasti diajarkan bagaimana cara berbuat baik, dan diajarkan juga untuk menghindari kejahatan. Karena apa? Karena inilah modal kalian pada masa sekarang dan yang akan datang. Coba, perbuatan baik apa yang diajarkan oleh orang tua kalian? Pak, saya diajarkan mandi yang bersih dan juga gosok gigi. Itu cara mama saya mengajarkan saya mandi. Boleh. Coba yang lainnya. Pak, saya diajarkan cara belajar yang baik. Misalnya matematika
atau mungkin menggambar karena papa saya senang menggambar, Pak. Ya, betul ya. Itulah cara orang tua mengajarkan kita berbuat baik. Misalnya, ayo kalian diajak membaca parita bersama-sama di rumah. Diajarkan setiap minggu mengajak kita ke wihara. Itulah orang tua berharap anaknya pun kenal agama. Nah, coba kita baca bersama ya. Pak Edi bimbing. Arahang sama sambudo bhagawa budang bhagawantang abiwatemi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Sadu sadu sadu. Itu parita nama karapata untuk menyatakan rasa sujud kita kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Kita pelan-pelan belajar ya. Kemudian orang tua pun mengajarkan anaknya berdana. Oleh karenanya adik-adik yang berbahagia, ketika orang tua memberikan uang dana, uang saku kalian juga untuk berdana, danakanlah dengan rasa bahagia, dengan rasa ikhlas. Akhirnya kita diajarkan untuk melepaskan keserakahan. Itu ya. Lalu orang tua pun pasti mengajarkan anak-anaknya melaksanakan Pancasila Buddhis. Kenapa? Karena itulah pedoman umat Buddha. Coba Pancasila Buddhis apa itu? Ayo. 5 perbuatan baik, Pak. 5 latihan kemoralan. Ya, betul. Pancasila Buddhis adalah 5 latihan kemoralan yang kita patut latih setiap hari. Nah, ini dalam bahasa Pali dan Indonesianya, bisa kalian dengarkan dan ikuti. Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami. Aku bertekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup. Yang kedua, Adina Dana Weramani Sikapadang Samadhyami. Artinya, aku bertekad melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Yang ketiga, Kamesu micacara weramani sikapadang samadhyami. Aku bertekad melatih diri untuk tidak melakukan perbuatan asusila. Yang keempat, musawada weramani sikapadang samadhyami. Artinya, aku bertekad untuk melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Yang kelima, Surameraya maca pamadatana wera manisika padang samadhyami, yang artinya aku bertekad untuk melatih diri menghindari segala minuman dan makanan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran dan kewaspadaan. Pak, boleh saya tanya, Pak? Ya, silakan. Kamu bertanya, silakan. Kalau kita pinjam pensil atau penghapus teman, Pak, tapi lupa dipulangin, terus pensil dan penghapusnya hilang, Pak, bagaimana, Pak? Bagus, pertanyaan bagus. Tentunya kamu yang pinjam harus bertanggung jawab. Bagaimana? Kita belikan yang baru, kita ganti pensilnya, kita ganti penghapusnya. Kalau tidak, sama dengan mencuri atau mengambil barang milik orang lain, dan itu tidak boleh kita lakukan. Sekarang kita lihat perbuatan salah atau perbuatan jahat apa saja yang tidak boleh kita lakukan. Mencontek ulangan orang lain, Pak Guru. Mengganggu teman yang sedang belajar, Pak Guru. Ya, betul. Mengganggu teman yang belajar juga tidak boleh. Kenapa? Karena dia nggak bisa belajar dengan tenang. Ini adalah perbuatan salah yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian
kemudian mencontek karya orang lain termasuk bentuk pencurian. Oleh karenanya, anak-anak yang berbahagia, kita harus belajar sendiri agar mampu mengukir prestasi dan membuat orang tua kalian bangga. Terima kasih Pak Guru, kami sudah mendapatkan materi yang sangat bagus. Ya betul, tapi ingat, materi ini bukan cuma dihafal di dalam pikiran kalian, tetapi kalian harus melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk parita-parita bisa kalian pelajari dari buku-buku parita. Dan yang pasti ayo anak-anak, kalian harus melatih meditasi di pagi dan sore hari. Biar apa? Biar pikiran kita lebih tenang dan bisa terkendali. Sila itu wajib kita jalankan untuk memperoleh kemajuan batin dan agar kita bisa lahir di alam bahagia, minimal terlahir ke alam manusia kembali. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari materi yang Pak Edi sampaikan, walaupun cuma sebentar saja. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.